Battle Through the Heavens prequel, The Legend of YOLO. Chapter 29, Spirit. Dengan kedatangan Han Sansan yang tiba-tiba, Feng Xian merasa jauh lebih aman. Di semua Pil City, siapa yang tidak tahu minat Han Sansan pada Yao Chen? Selain itu, keduanya adalah fanatikal kimia absolut dan jadi tidak ada kesempatan atau waktu bagi mereka untuk pergi keluar dengan kelompok besar untuk bermain-main. Itulah sebabnya dia tidak khawatir tentang Han Sansan memiliki pemikiran tentang api yin tulang roh. Menurut pendapatnya, Han Sansan adalah wanita aneh yang tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Dia juga seseorang yang hanya bisa dijinakkan oleh seseorang yang sama anehnya dengan Yao Chen. Bukan saja rasanya lebih aman, tetapi sebenarnya jauh lebih aman baginya. Dia punya pilobat yang tak terhitung banyaknya. Ketika mereka mendekati zona kematian, dia mengeluarkan 3 pil tingkat 7 yang memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Ini adalah pil perlindungan jiwa. Segera setelah Anda merasa tidak dapat melanjutkan, jangan ragu untuk meminumnya. Itu bisa menyelamatkan hidup Anda. Ketika mereka menerima pil, hanya dengan menyentuhnya, mereka merasakan gelombang energi ke dalam tubuh mereka. Dinginnya dunia luar menjadi beberapa kali lebih lemah dan tidak lagi menusuk hati mereka seperti sebelumnya. Ketika mereka tiba di depan zona kematian, mereka melihat itu adalah wilayah es yang benar-benar hitam. Es itu sendiri gelap gulita, dan bahkan angin sepi. Udara sangat beku sehingga bahkan tidak bergerak sedikit pun. Hanya ada kegelapan tak berujung yang membentang selamanya. Perasaan semacam ini mirip dengan berada di spasi lubang cacing. Meskipun ada ketakutan akan hal-hal yang tidak diketahui dan kisah-kisah orang-orang yang pernah ke sana sebelumnya, mereka bertiga terus maju, melangkah ke es hitam dengan douki mereka melindungi tubuh mereka. Ketika kaki mereka menyentuh es hitam, suara mendesis datang dari sana. Suara itu mirip dengan menginjak salju es, tetapi ketika itu berdering di telinga Yao Chen dan Han Sansan, itu terdengar seperti pekikan darah yang mengental. Seolah-olah mereka tidak menginjak es, tetapi jiwa-jiwa yang tersiksa tanpa akhir. Hati-hati, itu mungkin bukan serangan fisik tetapi serangan spiritual. Han Sansan memperingatkan mereka. Yao Chen mengangguk. Adapun Feng Xian, dia dengan cepat mengkonsumsi beberapa pil perlindungan roh tingkat kelima. Saat mereka masuk lebih dalam, bahkan langit menjadi gelap gulita. Perasaan putus asa menusuk hati dan jiwa mereka. Namun, Yao Chen dan Han Sansan memiliki pemahaman yang mendalam tentang roh dan ketika mereka membahas alkimia, mereka juga kadang-kadang memiliki kompetisi roh. Mereka telah mempraktikkan semua jenis keterampilan serangan spiritual. Ini juga cara untuk membuat jiwa Anda lebih kuat. Rasanya agak seperti teknik Lan Hun, namun tidak juga. Tampaknya lebih kuat. Tiba-tiba angin dingin yang berhembus menerpa kulit mereka, dan mereka bertiga membeku di tempat mereka berada. Ekspresi mereka sangat tidak sedap dipandang. Seekor laba-laba es hitam violet besar 10 meter menghalangi jalan mereka. Di punggungnya ada 9 mata laba-laba yang berkobar dengan nyala es putih murni yang sedingin es. Bonci Ling Flem. Tapi ini hanya tubuh yang terbelah, bukan tubuh yang utama. Bukankah ini makhluk hidup? Tapi itu benar daripada dalam catatan sejarah di sana memang ada spesies punah dari mandi darah laba-laba bermata 9. Han Sansan dengan cepat menganalisis asal-usul binatang buas itu. Ini bukan es. Di dalam adalah mayat nyata. Mungkin Bonci Ling Flem telah terus mengendalikan jiwanya. Itu sudah dikontrol olehnya. Tatapan Yao Chen berkeliaran di atasnya. Bonci Ling Flem adalah sejenis nyala api spiritual yang memiliki semua jenis rahasia yang tidak dapat dijelaskan terhadap roh. Mempertimbangkan bagaimana orang-orang itu telah mempersembahkan kurban untuk itu. Jelas bahwa apa yang dikonsumsi oleh Bonci Ling Flem bukanlah tubuh manusia, tetapi roh mereka. Serangan iblis bermata 9 telah datang sangat tiba-tiba. Langsung itu hanya berdiri di sana. Berikutnya, ia sudah berhadapan tepat di depan Yao Chen. Ketika Bonci Ling Flem dalam 9 mata iblisnya mendekati Yao Chen, mereka tiba-tiba menyala dan menembak langsung ke matanya. Han Sansan berteriak dan mendorong Yao Chen ke samping, juga menggunakan seutas jiwanya untuk menyerang laba-laba es. Bonci Ling Flem gagal mencapai targetnya, menghilang ke ketiadaan, sementara Rohes dipukul di bawah kekuatan serangan spiritual Han Sansan. Itu berjuang, es hitam violet di tubuhnya hancur dan mengungkapkan tubuh aslinya. Tubuh laba-laba merah itu mengeluarkan pekikan iblis yang sekarat, tanpa pembatasan lapisan es. Kecepatan laba-laba iblis bermata 9 dengan cepat meningkat dan menyerang pada Han Sansan.
Han Sansan benar-benar melesat menghindarinya. Sebenarnya itu adalah mayat dan meskipun ketika masih hidup itu sangat kuat, pada saat ini hanya bergerak secara aluriah. Itu hanya menggunakan kekuatan kasar dan kecepatan. Meskipun itu menakutkan, bagi seseorang dengan roh kuat seperti dia, selama dia bisa memahami ritmenya maka itu tidak terlalu sulit untuk ditangani. Dengan jentikan tangannya, dia mengeluarkan kuali roh hitam dari cincin penyimpanannya. Dou flame berwarna biru ungu terangkat dengan penuh semangat keluar dari kuali dan menyelimuti laba-laba. Detik berikutnya itu benar-benar terbalik kembali ke dalam, membawa mayat iblis laba-laba kembali ke dalam kuali untuk disempurnakan. Han Sansan menghela nafas. Gerakannya yang mudah terlihat sederhana dan santai, tetapi bahayanya sangat besar. Jika satu langkah sudah terlambat, itu tidak akan membuatnya menekan iblis laba-laba, tetapi dia terbunuh oleh gigitan beracun iblis. Yao Chen dipenuhi keringat dingin. Jika itu dia, siapa yang tahu berapa lama yang diperlukan untuk mengalahkan iblis laba-laba. Pada saat ini dia dengan cepat naik dan meraih lengan Han Sansan dan memeriksanya dengan cermat. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu bisa melepaskan? Saya baik-baik saja. Anda salah satu dari orang terdekatku, jadi tentu saja saya harus melindungi Anda. Ayo pergi. Siapa yang orang terdekat kamu? Yao Chen memerah. Feng Xian menoleh, bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Setelah angin bertiup, mereka melanjutkan perjalanan. Tapi sekarang mereka bertiga bahkan lebih berhati-hati, terutama Yao Chen. Tepat sebelum mimpi buruk, iblis telah menjangkiti dia selama meditasi, dan kemudian cloning Boncil Ling Flame telah mencoba untuk menyerang tubuhnya. Mungkin bukan hanya dia yang ingin menaklukkan Boncil Ling Flame, tapi Boncil Ling Flame juga tertarik pada jiwa Yao Chen. Begitu api surgawi memperoleh roh dan kesadaran, mereka masing-masing memiliki teknik sendiri untuk mengolah Boncil Ling Flame. Ini berada pada tingkat ekstrim dari yin dan unsur dingin dan menggunakan jiwa sebagai energinya. Semakin kuat jiwa, semakin kuat manfaatnya. Melanjutkan ke depan, mereka menemukan lebih banyak serangan Mayates itu beberapa kali lagi. Mereka semua berasal dari zaman kuno. Binatang iblis kuat yang sudah punah sekarang. Hanya satu saja, akan mengguncang semua daratan jika masih hidup, melemparkan dunia manusia ke api penyucian. Tetapi mayat-mayates mati ini tidak memiliki keterampilan bawaan mereka dan hanya bisa menggunakan tubuh fisik mereka dalam serangan fisik paling sederhana. Meskipun mereka menimbulkan banyak masalah bagi mereka bertiga, pada akhirnya mereka semua disempurnakan oleh kuali roh hitam Han Sansan. Dengan melakukan itu dia juga mendapatkan beberapa tulang berharga untuk digunakannya. Mereka bertiga terus mengkonsumsi pil butir tentara. Di satu sisi mereka harus mengisi kembali energi mereka untuk melawan dingin. Sementara di sisi lain mereka harus dengan cepat memulihkan douki mereka ketika mereka bertarung. Boncil Ling Flame sudah sangat cerdas sejak lama, sehingga mungkin melawan mereka dalam pertempuran gesekan. Feng Xian sangat gugup. Dia hanya bertugas melihat peta dan memutuskan kemana harus pergi. Karena Han Sansan dan Yao Chen sama-sama lemah pada titik itu. Sebelum ini Han Sansan tidak pernah meninggalkan kota pil suci, dan Yao Chen mabuk dengan alkimia. Dalam 3 tahun ini, jarang keluar. Hanya Feng Xian yang akan keluar untuk beberapa pengalaman pelatihan setiap saat. Ketika sampai pada pengetahuan tentang lapangan, Han Sansan adalah seseorang yang hanya tahu teori itu tanpa bisa mempraktikannya, sementara Yao Chen adalah seorang amatir yang lengkap. Itu sebabnya hanya Feng Xian yang bertanggung jawab memilih arah mana yang harus pergi. Tekanan seperti ini yang dia alami jelas. Dan setiap kali mereka bertemu mayat-mayates itu, dia akan selalu merasa bersalah. Altar pengorbanan para bandit itu untuk api surgawi ada di depan. Menurut apa yang mereka katakan, itu seperti musim semi sepanjang tahun dan tinggal di sana memberikan semacam kecanduan. Saya tidak bisa menyelesaikan ini hanya dengan menanyai mereka. 1 menit dia berbicara, berikutnya dia seperti menelan racun. Segera mati. Ekspresi aneh muncul di wajah Feng Xian ketika dia mengatakan ini. Dia ingat betapa anehnya situasi saat itu. Boncil Ling Flame memiliki metode spear itu aslinya sendiri. Mengontrol orang yang menawarkan pengorbanan itu tidak aneh. Han Sansan mengangguk, tapi dia semakin mengernyit. Mungkin Boncil Ling Flame kali ini sudah melampaui harapannya untuk itu. Untuk dapat mengendalikan pikiran orang, kecerdasannya harus sangat hebat. Mungkin sampai pada titik bahwa pemikirannya tidak kalah dengan manusia. Ayo pergi.
Apa Han Sansan bisa memikirkan, Yao Chen secara alami juga bisa. Tetapi bahkan jika apa yang ada di depan mereka adalah kematian, dia masih akan berjalan dengan kepala terangkat tinggi untuk mendapatkan sedikit peluang sukses. Dia bisa menjadi lebih kuat, atau dia bisa mati. Tidak ada opsi ketiga. Han Sansan menatap wajah Yao Chen dan mulutnya sedikit terbuka, tapi dia tidak mencoba membujuknya. Tapi tatapannya menjadi lebih tegas. Sepasang perasaan lembut muncul. Selama 3 tahun terakhir dia tidak pernah menunjukkan Yao Chen sisi lembutnya. Biasanya dia tangguh dan sedikit kejam, juga sangat keras kepala. Apakah perlu ada alasan untuk menyukai seseorang? Apakah Anda membutuhkan kesempatan ketika Anda melihat Anda menyukai seseorang? Han Sansan tidak tahu. Segalanya kabur baginya, tetapi saat ini dia hanya ingin membantu pria ini melakukan apa yang dia inginkan tanpa ragu-ragu atau menahan diri. Di depan mereka ada Mayates yang menghalangi jalan mereka. Tetapi tepat di belakang Mayates ini, ada dataran hijau. Dan bahkan mungkin mendengar suara gemericik air yang mengalir dan kicau burung. Yao Chen menarik perhatian Mayates sementara Han Sansan menyerang. Dia menekan binatang buas kuno itu dengan menariknya ke dalam kuali dan menggunakan Douflem untuk memperbaikinya. Tulang halus yang tersisa tertinggal di sudut kuali, melepaskan kekuatan surgawi yang samar. Tulang-tulang ini, semuanya adalah entitas iblis yang sangat kuat saat masih hidup. Dalam hal kekuatan, mereka mungkin telah mencapai tingkat Douzun, hanya satu tingkat dari Douzheng. Hanya tulang belulang makhluk purba ini sudah merupakan keuntungan besar. Hanya satu yang acak dari mereka yang bisa menggairahkan semua dataran tengah. Dan jika lebih banyak dibawa keluar maka mungkin bahkan Demon Saint dan Douzheng lainnya akan secara pribadi mendatangi mereka. Melompati potongan terakhir dari es hitam, mereka memasuki dataran hijau di dalam zona kematian. Kehangatan memenuhi hati mereka, mengeluarkan es dingin yang menumpuk di dalam tubuh mereka. Namun, ketiga hati mereka juga menjadi benar-benar kosong, tidak dapat bergerak sama sekali. Sialan, cepat ambil pil perlindungan jiwa. Ekspresi Yao Chen tiba-tiba berubah, merasakan penindasan yang sangat kuat pada rohnya. Dia menelan pil perlindungan jiwa tingkat 7 tanpa ragu-ragu. Dia merasakan jiwanya bergetar hebat, seolah-olah sebuah gunung yang sangat besar sedang menghancurkan tubuhnya, dan untuk saat ini, dia tidak dapat bergerak sedikit pun. Han Sansan dan Feng Xian keduanya menelan pil itu, segera seperti Yao Chen. Kemudian mereka juga tertekan oleh energi, tidak mampu bergerak. Bonci Lingflem tiba-tiba muncul di langit dan dalam sekejap semua hijau mundur. Kicauan burung, derasnya air, semuanya menghilang. Semua itu hanyalah fatam organa di dalam kepala mereka, halusinasi. Pada kenyataannya, mereka bertiga sekarang berada dalam lubang es yang benar-benar beku. Oasis tanah yang diberkati yang dirumorkan itu tidak pernah ada. Apa yang telah dilihat para bandit itu adalah karena semangat mereka terkikis dan dipaksa melihat negeri fantasi. Mata Yao Chen seperti obor saat dia menatap Bonci Lingflem yang mengejutkan di langit. Itu putih bersih dan bahkan jiwanya tertarik padanya. Itu indah dan berbahaya. Jika kamu menginginkan rohku, datang saja mencoba. Mengambil napas, tubuh Yao Chen tiba-tiba mulai bergerak. Bukan tubuhnya yang bergerak dalam aktualitas, tetapi dengan menggunakan energi rohnya untuk membungkus tubuhnya, dia mampu mengendalikan tubuhnya agar bergerak. Semua jenis bahan diambil olehnya dan diletakkan di atas tanah. Tulang aneh dengan formasi yang diukir di dalamnya secara otomatis terhubung, membentuk formasi dou yang membunuh, berhadapan dengan tekanan spiritual Bonci Lingflem dari langit. Han Sansan melihat apa yang Yao Chen lakukan dan juga mencoba menggunakan energi spiritualnya untuk membuat tubuhnya bergerak. Tetapi, ketika energi spiritualnya mulai bergerak, ia ditekan dan dihancurkan oleh Bonci Lingflem. Apakah roh Yao Chen sebenarnya sangat kuat? Yang terakhir dari formasi dou terbentuk, dan Bonci Lingflem memancarkan ketenangan yang sangat dingin. Benar-benar yakin bisa menelan jiwa Yao Chen. Itu tidak percaya bahwa dekorasi miliknya ini akan memiliki efek pada itu. Yao Chen tersenyum kaku. Dia melirik Feng Xian dan Han Sansan. Tiba-tiba dia menggunakan energi spiritualnya untuk mengangkat kedua kepalan tangannya dan kemudian menghancurkan satu kepalan tangannya dengan kejam di atas kepalanya sendiri. Setelah rasa sakit yang hebat, semuanya menjadi gelap. Dengan menggunakan pukulan ini, roh Yao Chen tiba-tiba meninggalkan batas tubuhnya. Dia memasuki formasi dou, membuatnya naik ke tingkat lain dan memungkinkannya untuk sepenuhnya melepaskan diri dari tekanan Bonci Lingflem.
Ini bukan jiwa sejati, tetapi sesuatu yang mirip dengannya. Itu adalah keadaan yang sangat sulit untuk dibentuk. Itu adalah teknik yang memungkinkan energi spiritual seseorang untuk mencapai puncaknya. Dia tidak lagi menggunakan matanya untuk menatap dunia, melainkan menggunakan mata spiritual. Dia sekarang bisa melihat bahwa ada banyak benang aneh yang melilit tubuhnya. Itu adalah penindasan spiritual Bonci Lingflem yang sekarang terlihat oleh mata rohnya. Sebelumnya, dia tidak bisa melihat mereka. Yao Chen dengan lembut memetik mereka, dan energi spiritualnya dengan mudah menarik benang itu. Tubuh spiritualnya kemudian menyerbu ke arah Bonci Lingflem di langit. Pedang besar muncul di tangan rohnya yang samar-samar berkilauan. Ini adalah energi obat pil perlindungan jiwa yang telah berubah di bawah desakan Yao Chen. Energi yang kuat telah berkumpul ke dalam pedang, dan sekarang memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Dimanapun itu berlalu, untayan mengikat jiwa Bonci Lingflem. Itu semua terpotong. Ini adalah konfrontasi kekuatan jiwa. Bonci Lingflem langsung bermetamorfosis menjadi binatang buas kuno yang besar, menghalangi serangan Yao Chen. Yao Chen merasakan kekuatan besar membengkak. Binatang buas kuno yang besar ini memiliki bentuk naga, tetapi bukan naga sejati. Itu memiliki 3 pasang sayap dan memancarkan tekanan tanpa akhir. Ini mungkin bentuk kehidupan terkuat yang pernah dijumpai oleh Bonci Lingflem. Jadi bentuknya alami. Yao Chen menggertakkan giginya dan menyerbu ke depan. Pada saat ini tidak ada lagi ruang untuk ragu-ragu atau kesempatan untuk mundur. Jika itu bukan kemenangan, maka itu adalah kematian. Sebuah ledakan besar terdengar dari langit. Cahaya putih melesat kemana-mana saat kekuatan spiritual tak berbentuk bertabrakan. Sebenarnya membentuk aurora yang sangat luar biasa. Namun ketika itu menerangi wilayah es hitam, itu sepertinya lebih seperti pemberontakan dunia bawah. Feng Xian sangat terguncang oleh ini dan langsung pingsan. Jika dia meledak dengan kekuatan penuhnya, kekuatannya akan layak menjadi Do Wang. Tetapi dalam hal roh, dia seperti anak kecil yang sedang belajar berjalan. Sama sekali tidak berdaya. Han Sansan masih bisa berguna saat ini. Setelah Yao Chen memotong helai jiwa Bonci Lingflem dengan bilah rohnya, kekuatan terbatas Bonci Lingflem pada dirinya telah berkurang drastis. Tetapi meski begitu dia hanya bisa menonton karena dia tidak memiliki sarana untuk terlibat dengan pertempuran mereka. Tidak mau, tidak peduli apa, dia merasa tidak mau. Yao Chen kapan dia menjadi begitu kuat? Energi spiritualnya sangat kuat, sangat-sangat kuat. Yao Chen adalah orang dengan pemahaman terbesar tentang dirinya sendiri. Hari itu ketika ayahnya meninggal, potensinya telah meledak. Tubuhnya telah menerima cedera yang sangat hebat. Meskipun ia memiliki pemandian obat untuk memulihkan potensi dan bakat tersembunyinya, tetapi dibandingkan dengan para jenius kuat yang telah berbakat sejak awal, perbedaannya masih sangat besar. Satu-satunya kekuatannya adalah kekuatan spiritualnya. Ketika potensinya meledak dan melukai tubuhnya, itu bukan tanpa manfaat. Rohnya telah mendapatkan potensi yang tak ada habisnya saat dia terluka. Selain itu, potensi ini juga telah berubah ketika bakat bawaannya telah pulih, menjadi lebih kuat. Ini adalah proses ajaib yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Bahkan Yao Chen sendiri tidak akan pernah bisa meniru hasil ini untuk kedua kalinya. Hanya bisa dikatakan bahwa semua hal terkait melalui karma. Satu titik balik, satu kebetulan, bisa menghasilkan perubahan tanpa akhir.